Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fikri Ramadan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Designing Database. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ulfi Tasari, kemudian Abid Nur Al-Habsi, kemudian Nurul Fausia Daud, dan saya sendiri Muhammad Nur Fikri Ramadan. Baik, yang pertama yaitu pengertian perancangan database. Perancangan basis data adalah proses pembuatan atau develop struktur database sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya, fungsi perancangan database. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan aplikasi. Kedua, menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna. Dan ketiga yaitu mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database. Baik, selanjutnya yaitu proses perancangan database. Proses perancangan database terdiri dari 6, yaitu yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Kedua, perancangan database secara konseptual. Ketiga, pemilihan sistem manajemen database. Keempat, perancangan database secara logika. Kelima, perancangan database secara fisik. Dan yang terakhir, keenam, yaitu implementasi sistem database. Tahap pertama yaitu pengumpulan data dan analisis. Sebelum merancang suatu database, yang harus dilakukan adalah mengetahui dan menganalisis apa yang diinginkan dari pengguna aplikasi. Sehingga proses ini disebut pengumpulan data dan analisis. Untuk menspesifikasikan kebutuhan yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi bagian lain di dalam sistem informasi yang berinteraksi dengan sistem database. Tahap kedua, perancangan database secara konseptual. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan skema konseptual untuk database yang tidak tergantung pada sistem manajemen database yang spesifik. Penggunaan metode data tingkat tinggi seperti ER atau EER sehingga digunakan di dalam tahap ini. Tahap ketiga yaitu pemilihan sistem manajemen database. Pemilihan sistem manajemen database ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu teknik, kedua ekonomi, tiga politik organisasi. Tahap keempat yaitu perancangan database secara logika atau transformasi model data. Transformasi dari skema konseptual dan eksternal ke model data sistem manajemen database yang terpilih adalah dua proses, yaitu satu, transformasi yang tidak tergantung pada sistem. Pada tahap ini, transformasi tidak mempertimbangkan karakteristik yang spesifik atau hal-hal khusus yang diaplikasikan pada sistem manajemen database. Yang kedua, penyesuaian skema ke sistem manajemen database yang spesifik. Dilakukan suatu penyesuaian skema yang dihasilkan dari tahap 1 untuk dikonfirmasi pada bentuk implementasi yang spesifik dari suatu model data seperti yang digunakan oleh sistem manajemen database yang terpilih. Tahap kelima, perencanaan database secara fisik. Proses pemilihan struktur penyimpanan yang spesifik dan pengaksesan file-file database untuk mencapai kinerja yang terbaik. Di berbagai macam aplikasi, kriteria pemilihan perencanaan fisik. Yang pertama, waktu respon. Yang kedua, penggunaan ruang penyimpanan. Yang ketiga, terobosan yang dilakukan file transaksi atau transaction throughput. Tahap keenam, implementasi. Setelah perencanaan secara logika dan secara fisik lengkap, tidak dapat melaksanakan sistem database. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL atau Stronger Definition Language dari DBMS yang dipilih, dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Sekarang, database tersebut dimuat atau disatukan dengan datanya. Jika data harus diubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan-perubahan yang rutin mungkin dilakukan untuk format ulang datanya yang kemudian dimasukkan ke dalam database yang baru.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.